Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut hari ini di pembahasan al-mu'tal. Fi'il mu'tal. Ini tentunya lebih daripada fi'il sahih secara tasrif. Iya. Kata beliau, al-mu'tallu ma fi hurufihil asliyati syai'un min hurufil illati. Mu'tal adalah apa yang pada huruf aslinya sesuatu. Sesuatu di sini maksudnya satu saja dari huruf-huruf illah. Kapan satu saja dari huruf illah ada, maka langsung katakan itu adalah fi'il mu'tal. Langsung katakan dia adalah fi'il mu'tal. Wa huwa arba'ah, berarti sama dari kitab dasar ini. Dia ada 4, tidak ada perubahan. Pembagian fi'il mu'tal sebagaimana pembagian fi'il sahih, tidak ada perubahan. Ya, jadi kitab dasar itu tidak ada perubahan sampai sekarang ini kitab ketiga. Al-awwal, yang pertama al-mithal. Ada namanya mu'tal mithal. Wa huwa ma kanat fa'uhu harfa illah. Dia adalah apa yang fa'nya adalah huruf illah. Fa' kalimanya adalah huruf illah. Nah, wa'ada yasaro. Beliau contohkan 2, awalan waw dan awalan ya. Karena tidak ada huruf illah alif di awal. Tidak ada huruf illah alif di awal. Hanya waw dan ya. Iya, hanya waw dan ya. Hukmu. Apa hukumnya fi'il mu'tal mithal kalau ditasrif? Kalau ditasrif. Kata beliau kas sahih. Masya Allah. Hukum fi'il mithal itu seperti sahih. Artinya fi'il sahih tidak ada perubahan secara sorof. Maka fi'il mithal tidak ada perubahan secara sorof. Illa kecuali idza kanat fa'uhu wawan wa kana minal babis tsani. Masya Allah. Kecuali kalau fa'nya adalah huruf waw dan dia masuk di bab kedua. Apa bab kedua? Bab kedua fa'ala yaf'ilu. Jadi urutan bab itu harus antum ingat. Bab 3 huruf itu. Kan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Paham kan? Makanya kecuali kalau dia masuk dalam bab 2. Kecuali dia fa'nya waw, dan masuk di bab 2. Iya, masuk di bab 2. Yaitu fa'ala yaf'ilu. Au ta'awis salis, atau masuk di bab ketiga. Inilah kenapa wadoa. Paham kan? Atau masuk di bab ketiga. Walaupun ucapan beliau ini tidak diridhoi oleh yang lain. Ya, tidak diridhoi oleh yang lain. Dia masukkan bab 3. Karena sebenarnya tidak ada kosakatanya. Kecuali yang berubah dari bab 3. Bab 2. Jadi ucapan beliau ini bab 3 itu tidak diterima oleh yang lain. Awis sadis atau bab ke-6. Bab 6 kan jelas sama dengan yaf'ilu. Yaf'ilu, iya kan? Jadi semuanya tidak ada perubahan kecuali waw. Ia masuk dalam wazan fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, itu bab 3. Dan fa'ila yaf'ilu, itu bab berapa? Itu bab 6. Itu bab 6. Kecuali itu. Iya. Fatuhdaful waw binal mudhari. Maka dihilangkan waw pada mudhari'nya. Dipahami ini? Dihilangkan waw pada mudhari. Berarti bisa kita katakan sebenarnya kalau mudhari'nya yaf'ilu. Paham kan? Cuma ada tambahan bab 3. Yaf'alu. Nahwa ada ya'idu. Fa'ala yaf'ilu. Wado'a yado'u. Inilah mereka katakan fa'ala yaf'alu. Bab 3. Wathiqo yathiqu. Bab 6. Ini bab 6 ini. Fa'ila yaf'ilu. Bab 6. Jadi yang dihilangkan itu adalah jelas ada bab 2 dan 6. Sebenarnya. Bab 3 mereka perselisihkan. Karena mereka berkata wado'a yaudi'u. Sebenarnya ini wado'a yaudi'u. Tapi karena dia huruf tenggorokan, fa'ala yaf'alu. Ini contohnya. Ini contohnya. Iya. Makanya mereka katakan tidak masuk bab 2, bab 3.
Karena bab 3 yang contohnya adalah masuk di bab 2. Bab 3 contohnya masuk di bab 2. Terus juga itu tidak banyak. Mereka juga bilang tidak banyak bab fa'ala yaf'alu. Bab 3 yang masuk ke sini. Tidak banyak contohnya. Dan sebagian mereka mengatakan kalau ada itu simai. Anggaplah kita tidak lihat aslinya fa'ala yaf'ilu. Itu simai. Bukan asal. Bukan asal. Karena kalau tidak, maka kita akan merubah juga dari fa'ila yaf'alu seperti wahila yauhalu. Iya kan? Kalau masuk, berarti kita akan masukkan juga sebagaimana fa'ila yaf'ilu masuk, maka fa'ila yaf'alu juga masuk. Kalau dimasukkan bab 3, fa'ala yaf'alu, maka yang benarnya tidak masuk. Karena kalau masuk, berarti semua fi'il mudhari yang mu'tal fa dihilangkan fa'nya. Maka yang benarnya tidak masuk kecuali bab 2 dan bab 6. Yaitu mereka langsung terang-terangan mengatakan syaratnya 3 huruf fi'il mudhari'nya yaf'ilu. Syaratnya 3 huruf fi'il mudhari'nya yaf'ilu. Itu kalau di kitab lain. Terang-terangan mereka katakan itu. Adapun kalau ada kata masuk padahal tidak berwazan yaf'ilu, maka itu namanya ada perubahan. Seperti wadoa asalnya yadi'u. Tapi karena dia huruf tenggorokan, maka di fathah yadu'u. Dipahami ini? Ini yang benarnya insya Allah nanti yang dikuatkan. Yang dikuatkan. Bab 3 hilang. Iya. Wa mitluhu al-amr. Tentunya semisal dengan mudhari'nya amar. Karena amar kan ikut fi'il mudhari. Kalau di mudhari hilang, maka di amar juga apa? Hilang. Jadi tadi kata wa'ada ya'idu fil amarnya ide. Wa do'a yadu'u fil amarnya do'. Wa thiqa yathiqu fil amarnya thiq. Karena sama. Iya. Di mudhari hilang, di amar juga hilang. Lihat nah. Ide. Thiqa. Wal masdar. Demikian pula masdarnya. Lihat itu nah. Ida. Thiqa. Cuma bedanya masdar diganti huruf yang hilang dengan ta. Bedanya di masdar diganti huruf yang hilang dengan ta. Karena kalau masdar antum tidak ganti huruf, berarti kurang hurufnya. Jadinya bukan masdar, tapi isim masdar. Makanya di masdar itu kalau ada huruf yang hilang, dia ganti. Dia ganti. Di sini dia ganti ta'idatun, thiqatun. Dia ganti ta. Jelas ini pembahasan? Jadi intinya sama dengan sahih. Sama dengan sahih. Bedanya mu'tal waw yang berwazan yaf'ilu hilang fa'nya. Mu'tal waw yang berwazan yaf'ilu hilang fa'nya. Terserah fi'il mudhari, fi'il madinya dari fa'ala atau dari fa'ila. Yang penting dia berwazan yaf'ilu hilang fa'nya. Hilang fa'nya. Dipahami ini? Tetap firman? Yakin? Alhamdulillah. Yang lain? Karena tamat ini selesai ajwa. Selesai. Atsani yang kedua. Dari fi'il mu'tal. Al-ajwaf. Al-ajwaf. Fi'il ajwaf. Wahuwa ma'ainuhu harfu illah. Dia adalah apa yang ainnya huruf illah. Apa yang ainnya huruf illah. Kakola, wa ba'a, wa khofa. Seperti kola, ba'a, khofa. Saya tidak ceritakan karena belum kasih tahu aslinya. Asluha, asalnya, qawala, baya'a, khofifa. Kuliba, kullun minal wawi wal ya'i alifa. Belum kasih kita teori. Diubah, kullun setiap minal wawi dari waw wal ya dan ya alifan menjadi alif litaharuki hawan fitahi maqoblaha. Inilah kaidah selama ini karena dia berharokat sebelumnya fathah. Jadi asal daripada qala qawala waw berharokat sebelum fathah berubah alif. Asal dari ba'a baya'a ya berharokat sebelum fathah jadi alif. Khofa asalnya khofifa waw berharokat sebelumnya fathah jadi alif. Jelas? Jelas ini pembahasan? Jelas ini? Itu teorinya itu. Selesai.
ilmu dasarnya. Setelah itu kalau bersambung dengan domir, inilah yang didahulukan oleh penulis. Ya. Fa'idha usnida ila domiri raf'in mutaharik. Jika disandarkan kepada domir rafa mutaharik, ta, tu, ti, na, itu namanya domir rafa mutaharik. Hudifat ainuhu, dihilangkan ternyata ainnya, dihilangkan ainnya, litakhallusi minas sakinain, supaya terlepas dari dua sukun. Supaya terlepas dari dua sukun. Kenapa bisa ada dua sukun? Li'annal madhiya yajibu taskinu akhirihi. Karena fi'il madhi wajib disukun akhirnya. Inda tisali dhamiri raf'il mutaharriki bih. Ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik dengannya. Iya kan? Fi'il mudhari kalau bersambung dengan ta, wajib dia mabni di atas sukun. Sekarang kita dapatlah fi'il yang namanya fi'il ajwab. Qala, ya, ba'a, khofa. Tiga contoh itu ada masuknya sebentar. Ya, ketika bersambung ini qala dengan misalnya ta, gini, tu, kan sama dengan kata sohi, doroba. Sambungan dengan tu apa jadinya? Kan dorob tu. Berarti kola. Jadi dia disukun huruf sebelumnya. Ya kan? Ba'a sama. Itu akan ya menjadi sukun. Tu. Khofa. Berarti sama. Akan disukun kalau ada tu di sini. Disukun. Ketemulah dua sukun. Ya kan? Sukun pertama alif. Yang sudah jadi alif sekarang. Sukun kedua siapa? Sukun kedua, lamul kalimah. Lamul kalimah karena ada dhamir rafa mutaharik. Maka semua huruf ilahnya hilang. Kan begitu? Jadinya kalau dituliskan begini. Iya. Paham kan? Jadi semua aibnya hilang. Alasannya itu ya. Alasannya hilang litakhallusi minas sakinain, untuk terlepas dari ketemu dua sukun. Paham alasannya ini? Li'annal madhiya. Ini jawaban pertanyaan. Kenapa disukun? Karena madhi yajibu, ternyata wajib. Wajib taskinu akhirihi, sukun akhirnya. Inda tisali dhamiri raf'il mutaharrik bi. Ketika bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik dengannya. Wajib sukun. Wajib sukun. Kemudian, ini yang kita mau cari. Ini kan, kita mau harokati itu. Fa'nya. Ini belum kasih kita faedah. Wahurikat fa'uhu. Diharokati fa'nya. Diharokati fa'nya. Biharokatin tujanisul ain. Dengan harokat yang sesuai dengan ain. Kita baca dulu catatan 184. Yaitu sejenis dengan huruf. Bukan harokatnya. Sejenis dengan huruf ain kalimat yang dihilangkan. Jika waw yang dihilangkan maka fa kalimatnya diharokati dengan dhamma. Dan jika ya yang dihilangkan maka fa kalimatnya diharokati dengan kasro. Iya kan? Jadi misalnya. Kola. Ya. Apa yang hilang di kola? Waw berarti kultu. Kan begitu. Ba'a. Apa yang hilang tadi? Ya berarti bi'tu. Kan begitu. Tapi ini ada syarat tambahannya. Penulis tidak kasih tahu kita. Makanya saya tambahkan itu di bawah. Ini berlaku jika fi'il tersebut berwazan fa'ala dan fa'ula. Iya. Berlaku itu harokatnya sesuai dengan huruf yang hilang. Berlaku itu tadi. Harokat fa'nya sesuai dengan yang huruf yang hilang. Kalau dari kata fa'ala sama fa'ula. Walaupun sebenarnya ini bisa gugur. Karena tidak ada kata yang ajwab yang berwazan fa'ula kecuali satu kata, tola. Hanya tola. Maka biasanya saya gugurkan sebenarnya.
Saya gugurkan. Tapi karena ada, tidak masalah. Tola ini dari kata towula. Tola ini dari kata towula. Ya kan? Waw diubah jadi alif kan dia berharokat sebelumnya apa? Fathah. Kalau bersama dengan domir rofa mutaharik, wazannya fa'ala dan fa'ula, maka harokat fa-nya sesuai dengan huruf yang hilang. Kalau hilang waw, dhamma, hilang ya, kasro. Itu hanya berlaku pada dua wazan ini. Tidak mutlak. Iya. Jelas saya bilang ini. Nah contoh penulis kultu wabi'tu. Sesuai yang hilang. Illa kecuali fina khofa. Kecuali pada contoh khofa. Itu wazannya kan khofa. Tadi asalnya apa tadi? Khofa tadi apa hasilnya? Khofifa. Berarti kecuali wazan apa? Wazan apa? Fa'ila. Keluar dari awal itu. Kecuali wazan fa'ila. Ya juga kata beliau. Kecuali contoh khofa. Fatuhraku bil kasri. Dia diharokati dengan kasro. Tidak lihat huruf yang hilang. Diharokati dengan kasro. Min jinsi harokatil ain. Ingat. Sejenis dengan harokat ain. Jadi kalau tadi sejenis dengan huruf yang hilang. Kalau ini sejenis dengan harokat apa? Ain. Harokat ainnya apa ini? Khofa. Harokat ainnya apa? Kasro. Berarti dia jadinya apa kalau disambung dengan tu? Khif tu. Padahal waw yang hilang. Padahal waw yang hilang. Sejenis dengan harokat ainnya. Nah, khiftu, nimtu. Sejenis dengan harokat ain. Padahal itu, asalnya itu waw. Iya. Khofa, khofifa. Nama, nawima. Asalnya waw. Tapi yang hilang bukan itu yang dilihat. Harokat ainnya. Paham kan? Berarti kesimpulan mereka adalah kalau wazannya fa'ala dan fa'ula berarti harokatul mujanasah. Harokat yang sejenis dengan huruf yang hilang. Kalau wazannya fa'ila dia harokatul naklin. Harokat perpindahan. Jadi pada kata kultu harokat sejenis dengan huruf. Karena kalau antum lihat harokat ain apa? Doma enggak? Doma atau tidak? Harokat ainnya. Enggak, fathah kan? Fa'ala. Ba'a tadi. Baya'a. Kan fathah. Kok jadi bi'a? Berarti itu harokat apa namanya? Harokat mujanasa. Jadi pada fa'ala dan fa'ula ini. Dia adalah harokatul mujanasah. Ya. Mujanasah. Sementara pada kata fa'ila. Dia harokatu naklin. Dia harokat apa? Perpindahan. Jadi beda antara wazan yang ada. Jelas ini? Mata ia mutu. Ada apa dengan dia? Sekarang fi'il mudhari'nya apa? Fi'il madinya. Wazannya apa? Nah, kan begitu. Apakah dia mawata atau mawita? Ya kan? Nah, ternyata dia kan wazannya fa'ila. Wazannya fa'ala. Fa'ala. Wazannya fa'ala. Karena dia mata, ya mutu. Kenapa tidak saya masukkan di fa'ila? Mawita. Tidak ada ya pulu kalau dia fa'ila. Ya kan? Sementara ini ya mutu. Ketika dia ya mutu berarti ya pulu. Karena harokat perpindahan itu mim. Dari waw ke fa ke mim. Ya mutu. Asalnya ya mutu. Berarti dia dari fa'ala. Nah, apa fi'il madinya? Mutu. Berarti majhul. Kan kalau maklumnya adalah kultu, maka majhulnya kiltu. Supaya tidak samar. Makanya lau mitu qabla hada. Lau mitu, kenapa tidak lau mutu? Seandainya saya mati, memangnya di tanganmu mati, seandainya saya dimatikan. Diwafatkan. Majhul. Tidak bisa menyelisih kaidah. Kalau di luar kaidah berarti itu kosakata lain, pola lain. Ya kan?
Kalau kadang kita tidak tahu begitu, masalahnya akhirnya kita salah karena harokat. Nah, akhirnya kita pergi cari bilang mata ini dari kata mawita seperti khofa. Tidak bisa masa khofa ya khufu, tidak ada. Dia cuma bisa ya khof ya falu. Nah, ada lagi? Sudah? Sudah ini? Selesai ajwab. Selesai ajwab. Masuk nakis? Hah? Masuk. Asal itu an-nakisu. Panjang dia ini ya. Panjang. Maksudnya panjang. Maksudnya berhenti mungkin. Panjang ya. Nanti ini ya. Panjang mentong. Putus ya. Tidak bisa putus. Jangan diputus. Alhamdulillah. Itu modul 2. Dah. Misal sama ajwab. Sisa 2 lagi. Nakis sama lafif. Tapi kalau antum paham nakis, lafif gampang. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu, insyaallah. Ada pertanyaan? Mata. Mata kan ya mutu mudhari'nya. Ya mutu dah. Berarti dia dari wazan fa'ala. Dipastikan. Kita ndak kasih ke wazan fa'ila. Nah, ndak. Karena kalau fa'ila tidak ada ya puluh. Sehingga kemungkinan satu-satunya adalah fa'ala. Nah, ketika fa'ala, apa amarnya? Apa ketika bersama dengan domir? Maka saya katakan mutu. Iya kan? Karena mata yang mutu berarti kola yakulu. Kola yakulu kultu. Mata yang mutu. Kan begitu? Iya kan? Tapi ada di sana mitu. Nah, kalau ada mitu gimana itu? Kan kalau mitu berarti masuk di itu. Atau bi itu. Kalau masuk di bi itu tidak mungkin. Karena kalau bi itu ba'aya bi'u. Fa'alayat ilu. Nah, berarti sekarang kemungkinan masuk di fa'ala atau fa'ilah. Nah, kalau kita masukkan di fa'ala, berarti harokat mujanasah. Harokat yang sejenis dengan ain yang hilang. Tapi kalau kita bilang mitu, berarti masuk di wazan fa'ilah. Berarti harokatnya apa? Harokatu naklin. Kan begitu? Harokat naklin. Tapi muskilahnya, masalahnya adalah ya mutu. Tidak ada fa'ilah yang ya puluh. Ya kan? Berarti apa ini mitu? Maka saya bilang itu fi'il majhul. Fi'il majhul. Paham kan? Seperti kultu, kiltu, sumtu, simtu. Nah, sama nanti supaya ada masalah juga itu di bi itu. Bi itu tuh sama dengan mitu mutu. Bi itu datang, bi itu datang juga bu'tu. Datang juga bu'tu. Ketika kita bilang bu'tu, pusing mereka. Bu'tu. Berarti asalnya ini adalah ba'aya bu'u. Karena kan bu'tu. Ya kan? Sama dengan kola yakulu. Sementara ba'aya bi'u. Ya, kenapa lagi bu'tu? Sebenarnya gampang. Ini masalahmu karena kamu tidak tahu. Itu memang asal maklum. Kalau antum dapat bu'tu, majhul. Saya cerita. Kan majhul itu kan di kasro atau di dhammah sebelumnya, di awalnya. Kan asalnya memang di dhammah. Huruf pertama kalau majhul. Kenapa di kasro? Ketika sama dengan maklum. Seperti kultu. Kalau kita dhammah, maka kultu. Kita tahu saya berkata atau saya dikatakan. Makanya kita pindah ke kasro. Kiltu. Kan dia kan boleh diharokati kasro. Sekarang bi itu. Di kasro maklum. Ya sudah kalau majhul kita dhammah. Kalau bi itu saya membeli, saya menjual. Kalau bu itu saya dijual. Jadi sebenarnya masalahnya adalah bukan di harokat nakal mi itu. Itu sudah apa? Berubah pola wazan menjadi majhul. Cuman orang kadang pusing
Karena sebenarnya dia tidak tahu itu tadi. Ini masalah. Harokat apa yang terjadi ini? Inilah masalahnya ini. Harokat mujanasah, harokat apa? Naklin. Harokat sejenis dengan yang hilang atau harokat ini perpindahan. Nah, itulah tadi fungsinya kita tahu. Kalau fa'ala fa'ula, harokat mujanasah. Sejenis dengan huruf yang hilang. Tidak dilihat harokat ainnya. Sementara fa'ila, harokat naklin. Perpindahan dari ain. Ada lagi? Banyak alasan. Alasan pertama, kosakata saya bilang sedikit. Nah, kosakata yang masuk di situ sedikit. Seperti wado'a yado'u. Nah, alasan kedua, karena itu asalnya yaf'ilu. Nah, itu contoh yang mereka pakai itu bukan yaf'alu. Tapi contoh yang mereka pakai adalah yaf'ilu. Tapi kenapa yado'u? Karena huruf tenggorokan. Kan saudara? Alasan ketiga, kalau dia masukkan yaf'alu dari fa'ala, bab 3 dah, bab 3. Fa'ala yaf'alu dah, berarti harus masuk juga fa'ila yaf'alu. Bab 5. Bab 5. Bab 4. Iya kan? Wahila yauhalu. Kenapa antum tak katakan yahalu? Padahal yaf'alu juga. Kan begitu? Sebagaimana kita masukkan yaf'ilu dari fa'ila, masuk juga yaf'alu. Tadi dari fa'ala yaf'alu masuk kan? Berarti fa'ila yaf'alu juga masuk. Berarti tidak ada yang tidak masuk kecuali yaf'ulu. Nah, makanya yang mereka pastikan bahwa dia sulasi yang yaf'ilu. Sulasi yang yaf'ilu. Silakan. Fa'ilah. Kan dia nama ya namu. Khofa ya khof. Nawima yanwamu. Sehingga nimtu. Betul. Kalau kita dapat numtu, majhul. Alhamdulillah. Ada lagi? Tidak ada kata yang berwazan fa'ala yaf'alu. Gimana di tasrif? Di bab buku sebelumnya. Ada gak misal fa'ala yaf'alu? Di miftah. Kan sudah ditentukan juga di miftah itu. Kata-kata yang tidak ada bab. Nah? Coba buka fa'ala yaf'alu di miftah. Tasrif bab 3. Fa'ala yaf'alu. Ada keterangan saya terakhir. Tidak ada yang berwazan fa'ala yaf'alu. Terus di contoh di atas ada misal di wazan. Contoh tasrif. Apa itu? Itu. Jadi berfungsi itu pernyataan akhir. Jadi yang tidak ada di fa'ala yaf'alu adalah mudha'af dan apa tadi? Mudha'af dan lafif. Berarti ajwab. Misal ada. Contohnya wahala yauhalu. Sekarang yauhalu hilang atau tidak? Ini juga bantahannya tadi. Wahala yauhalu tidak hilang. Iya kan? Dia hilangnya cuman wado'a yado'u. Karena dia yaf'ilu memang sebenarnya. Bukan bab 3. Bukan bab 3. Dia itu sebenarnya bab 2. Sebelumnya ada tulisan hamzah berharokat juga. Tetap hamzah berubah. Hamzah yang berharokat sebelumnya ada hamzah berharokat. Hamzah juga ke setelahnya berharokat. Tetap hamzah yang kedua. Tetap hamzah yang
Hilang hamzanya, saudara. Uakrimu. Tuh. Ya kan, antum enggak ingat itu. Kan kalau ketemu dua hamzah sama-sama berharokat, hilanglah. Hilang tuh. Ya kan, akroma. Fil mudhari'nya apa? Yukrimu. Kenapa hilang? Karena ketemu dua hamzah di saya. Uakrimu. Dah? Aamintum. Kenapa dia? Dua hamzah tidak hilang. Masa dihilangkan orang lain, saudara? Hamzah istifham itu di awal. Iya toh, hamzah istifham itu. Itu satu kata baru. Ini dua kata ini. Jadi antum mau bilang, amintum. Jadi mana pertanyaannya? Nah, ini beda kata. Antum paham sih? Iya, itu kalau dalam satu kata ketemu dua hamzah. Ini beda kata. Amin. Iya kan? Hamzah istifham. Tapi misalnya Ustaz, ada sebagian isi yang tidak ada bangunannya ketika isim masdar, apakah ini bisa dikatakan bahwasanya yang beliau simpulkan ini yang dua pula, apakah dia jamin atau jamin asli tuh yang jamin. Kalau masdar itu namanya kiasi. Dah, alhamdulillah. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.